Ku kan memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Sambungkan firman-Mu, sambungkan isi hati-Mu. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Salami kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik buat Anda. Tuhan Yesus baik buat Anda. Dan satu pesan Tuhan buat kita semua sore hari ini. Sejak awal bulan Juli kemarin, waktu kita doa pengerja, Tuhan menjanjikan, memang saudara-saudara kalau kita mau jujur dalam hidup kita, banyak hal-hal, pergumulan-pergumulan, banyak hal, masalah-masalah, baik di keluarga, di pekerjaan, di bidang apapun. Mungkin saudara kalau mau jujur ada yang belum terjawab pergumulannya. Belum ada solusi dalam pergumulannya. Bahkan saudara berkata, katanya Tuhan luar biasa. Katanya Tuhan ajaib. Katanya Tuhan dahsyat. Kok kelihatannya, kenyataannya semakin buruk. Sore ini saudara saya mengajak kita bersama-sama mengetahui. Saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Tahukah saudara bahwa proses yang Tuhan izinkan terjadi, itu percayalah akhirnya happy ending. Akhirnya kebaikan. Yang percaya tepuk tangannya paling meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita membuka kebenaran ini. Bahwa Tuhan menjanjikan bahwa bulan Juli dan seterusnya buat kita. Saudara akan mengalami breakthrough dalam hidup saudara. Saudara mengalami terobosan-terobosan dalam saudara. Karena dia seperti gambar Raja Wali itu. The master of breakthrough. Dia Tuhan yang membawa kita bagi induk Raja Wali. Yang terbang melewati semua bukit demi bukit yang kita hadapi. Saya sempat berpikir kan harusnya ikut Yesus. Tuhannya dahsyat, Tuhannya luar biasa. Tuhannya ajaib. Bayangkan saudara-saudara. Air diubah jadi anggur. Ayo. Ada yang bisa mengubah air jadi anggur? Enggak bisa. Kalau anggur dijual, beli air bisa, saudara-saudara. Enggak mungkin air jadi anggur. Secara manusia itu di luar batas kemanusiaan. Banyak orang enggak percaya akan mujizat Tuhan. Ada orang ngomong begini, enggak masuk akal, mana ada 5 roti 2 ikan. Membeli makan 5.000 orang. Itu kan zaman dulu. Saudara dikasih Tuhan. Kalau engkau ikut Yesus, engkau percaya kepada Tuhan, itu dilogikakan, dirasiokan. Wah enggak masuk akal, enggak masuk akal. Saya yakin, coba saudara baca Kejadian pasal 1 nanti bukan maksudnya saya di rumah. Nanti sampai Wahyu pasal terakhir kalau saudara baca, itu semua itu enggak masuk akal. Betul? Semua itu di luar rasio. Pada mulanya Allah bersama dengan firman roh Allah melayang-layang. Wah enggak masuk akal, sobek, krek. Pasal 2 enggak masuk akal, krek. Lama-lama sampai Wahyu habis. Tinggal covernya saja. Tahukah saudara, Alkitab ini berbicara jutaan, miliaran mujizat. Tuhan mau berkata, dia Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia Tuhan yang mampu mengatasi segala sesuatu. Sebab itu jangan saudara ragu akan kuasanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Siapa percaya bahwa mujizat Tuhan masih berlangsung. Dan terus akan berlangsung. Yang percaya katakan amin. Sudah mari saya mengajak saudara perhatikan. Banyak orang tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan. Mengapa? Mari kita buka dulu kata Tuhan Yesus. Matius pasal 6, saudara. Ayat 22 sampai 23. Kalau orang hamba Tuhan khotbah Matius 6 masih ngomong, pasti Matius 6, 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Atau Matius 6 bicara kekhawatiran. Ternyata ada satu rahasia yang dalam di sini.
Mari saja saudara perhatikan baik-baik. Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Sampai 24. Sudah dapat kita baca sama-sama. Yang tidak bawa Alkitab bisa nebeng sebelahnya, sebelah tidak bawa Alkitab bisa pinjam depannya. Karena saya suka membaca firman bersama-sama, karena Roma 10 ayat 17 berkata iman timbul dari mendengar firman Kristus. Yang percaya katakan amin. Jadi tidak bawa Alkitab bisa nebeng sebelahnya, kalau tidak bawa Alkitab bertobatlah saudara-saudara. Matius pasal 6, 22 sampai 24. Kita baca 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa kegelapan itu. 24. Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan yang mengasihi yang lain. Atau yang akan setia pada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yang percaya firman Tuhan ya dan amin sama-sama katakan amin. Yang berbahagia ada mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati lebih bahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Yesus berkata begini, mata itu pelita tubuh. Mata itu pusat daripada segala sesuatu. Jika matamu terang, maka teranglah hidupmu. Jika matamu gelap, maka gelaplah tubuhmu. Saudara, ini arti yang dalam. Saya berkata, Pak mata terang, saya ngelihat jelas kok. Apa yang terang, apa yang gelap. Atas kalau sudah lihat. Itu dihubungkan dengan ayat 24. Bicara soal komitmen kita. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Mengabdi kepada Yesus dan kepada Mammon. Mammon itu uang. Mammon itu yen. Mammon itu hepeng. Saudara-saudara. Tuhan mau ngomong begini. Ternyata dunia ini gagal berhasilnya hidup kita untuk melihat kemuliaan Tuhan tergantung cara pandang kita. Tergantung cara kita melihat di hidup ini. Banyak orang tidak bisa melihat hal-hal ajaib dalam hidupnya. Karena dia batasi hidupnya, cara pandangnya dengan cara yang gelap. Saya ajak saudara perhatikan ayat ini. Supaya saudara mulai menggali. Apa hubungannya dengan pengikut kita kepada Yesus? Apa hubungan dengan iman? Coba saudara tandai Matius 6 ini. Nanti kita kembali ke ayat tersebut. Coba lihat satu kejadian di mana soal Tuhan membukakan cakrawala mata rohani seseorang. 2 Raja-Raja pasal 6. Coba saudara buka. 2 Raja-Raja pasal 6. 2 Raja-Raja pasal 6. Sekarang ini saudara-saudara, waduh, iptek maju sekali. Canggih sekali, saudara-saudara. Itu orang akan disenangkan dengan apa yang dilihat. Waduh, sekarang ini sinetron macam-macam, saudara-saudara. Cinta Fitri 1 sampai Fitrinya KO, saudara-saudara. Sambung lagi, saudara-saudara. Mulai apa? Kemarin itu apa lagi, saudara-saudara? Sampai sekarang ini apa, pakai KTP itu saudara-saudara, macam-macam judulnya itu aneh-aneh saudara-saudara ya. Terus lagi ini model baru sekarang, ini saya lagi online pakai internet saudara-saudara. Di gereja kita ini dan kantor itu online internet saudara-saudara. Saya lagi buka Bible online supaya kita dapat menggali bahasa aslinya. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan. Banyak yang lihat kayak racun saudara-saudara ya. Saya nggak tahu saudara, saya nggak ngerti saudara. Saya tahu anak saya itu handle sidik tongkat tutup. Coba lihat saudara, iblis itu coba mengganggu apa yang kita lihat. Karena iblis itu mengetahui. Memang iman kita harus kita punya iman yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Ternyata iblis sering menipu cara pandang kita. Iblis sering menipu cara kita melihat. Mata ini mulai ditipu. Tidak melihat hal-hal yang luar biasa dari rencana Allah.
tidak melihat kemuliaan Allah, mulai kita melihat hal-hal yang duniawi, hal-hal yang mamon itu, hal-hal yang mulai menyenangkan mata. Kan yang ini apalagi itu Ariel, saudara-saudara ya. Itu kan saudara-saudara orang. Saya maaf saudara-saudara, kita harus tahu. Alkitab berkata Yesus berkata, mata ini pelita tubuh. Jika matamu terang, maka teranglah hidup. Jika matamu jahat, maka Tuhan mau ngomong hati-hati dengan apa yang kau lihat. Hati-hati dengan cara pandangmu menentukan sekali. Ada orang kalau melihat orang, maaf, dari penampilannya ngenyek. Kan orang seringkali lihat orang dari penampilan. Oh, orang kalau pakai dasi, pakai jas, oh, ini orang minimal manajer. Ya kan? Kalau orang pakai baju biasa, kaos biasa, wah, ini minta sumbangan. Belum tentu, saudara-saudara. Penampilan itu bisa dibuat. Tapi mari kita melihat satu kejadian di mana dimensi mata itu bukan dimensi sangat jasmani saja. Saya berdoa supaya Roh Kudus sore ini membuka dimensi mata rohani kita, sehingga saudara semua melihat perkara-perkara ilahi, saudara melihat perkara-perkara surgawi. Yang percaya katakan amin. Sehingga engkau akan melihat hidupmu tidak akan sama lagi. Engkau akan mengalami kebaikan Tuhan. Engkau mengalami mujizat demi mujizat yang luar biasa. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan Yesus. 2 Raja-Raja 6. Kita lihat contoh, sampel. Bagaimana ternyata Tuhan itu membukakan mata rohani. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15. Kita baca sama-sama sampai ayat 17. 2, 3. Ketika pelayan abdi Allah itu bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di seling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? 16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. 17 kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Yang percaya katakan amin. Yang kaum wanita itu ya, sekaligus kekurangannya. Ibu-ibu itu kalau lihat barang-barang bagus, matanya saudara-saudara, itu ada kamera digital 10.000 megapiksel saudara-saudara. Apalagi ke mall, kemana, tapi ibu sini nggak ada. Sini sudah matanya sudah disucikan, dikuduskan, amin. Makanya bapak-bapak kalau istrinya lagi mau pergi ke luar, tumpang tangan, kuduskan matanya Tuhan. Jangan melihat barang yang mahal-mahal, yang murah-murah saja. Amin. Loh, kok yang amin ibu-ibu? Memang saudara-saudara, itu kelebihan sekaligus kelemahan. Kalau lihat barang bagus rasanya ibu-ibu, saudara-saudara, bagus ya, bagus ya, bagus ya, pingin beli. Kalau nggak beli itu rasanya ada yang kurang. Malam direnungkan siang dan malam. Mulai, Tuhan, beli Tuhan, beli. Sampai tertidur itu mimpi, beli Tuhan, beli. Bukan belinya orang Bali, lain saudara. Saudara dikasih Tuhan. Pada waktu bangsa Israel mengalami peperangan dan Elisa menjadi nabi di sana. Bangsa Israel dikepung oleh musuh yang begitu banyak. Ayo kita baca bersama. Bujang daripada Elisa yang nama Naaman melihat itu takut. Karena musuh yang di depan mereka jauh lebih besar. Lebih banyak. Mereka cuma berdua. Tentara Israel semuanya sudah sembunyi. Raja Israel sudah masuk ke tempat persembunyian.
Saudara, secara mata jasmani mereka melihat musuh jauh lebih besar. Masalahnya lebih berat. Tapi waktu dia menghadapi itu, dia kaget bujangnya. Kok Elisa tenang-tenang saja? Karena Elisa tahu, dia bukan melihat yang kelihatan. Karena memang musuh banyak. Tapi Elisa menjawab, jangan takut dengan apa yang kau lihat. Yang menyertai kita jauh lebih banyak. Naaman berkata, musuh berkata bahwa mereka akan menyerang habis. Bujangnya Gehazi berkata, kita pasti kalah kali ini. Kita pasti binasa kali ini. Elisa berkata, Tuhan, bukalah mata rohaninya. Supaya mereka lihat. Waktu dibukakan oleh Tuhan. Dimensinya dibukakan. Ternyata mereka melihat yang menyertai mereka jauh lebih besar. Ayat berikutnya sudah bisa baca di rumah. Setelah itu peperangan itu dimenangkan oleh Elisa dan hambanya, pujangnya. 2 lawan banyak. Karena dia sekarang 1 lawan banyak. Ini 2 lawan banyak. Tapi yang menang yang 2. Karena yang menyertai jauh lebih besar. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ajaib. Tepuk tangannya balai meriah buat Tuhan. Kembali ke Matius pasal 6 tadi. Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu terang-teranglah hidupmu. Jika matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Hari ini, saya berdoa sebagai hamba Kristus. Supaya mata kita terbuka. Yang percaya katakan amin. Siapa yang mau mata jasmaninya, mata rohaninya dibukakan melihat kemuliaan Tuhan. Kenapa selama ini saudara gagal, takut, khawatir menghadapi masalah-masalah? Karena kau selalu terpengaruh dengan apa yang kau lihat. Saudara, orang-orang besar segala zaman, katakan siapa? Newton, Thomas Alva Edison, adalah orang yang bukan melihat apa yang kelihatan. Dan mereka melihat jauh ke depan dengan visi yang dalam. Saudara pernah bayangkan bagaimana penemu listrik ini? Kalau saudara baca biografinya, dia adalah anak yang dibuang. Yang dikeluarkan dari sekolah. Orang-orang yang sukses itu tidak langsung sukses begitu saja. Tapi dia punya penglihatan jauh ke depan. Punya visi mimpi jauh ke depan. Mari kita mau lihat bersama-sama. Mengapa Tuhan mau mata kita terbuka? Hal yang pertama, biarlah Tuhan membuka mata kita terbuka untuk melihat siapa diri kita sebenarnya. Seringkali orang gampang melihat orang lain. Seringkali orang gampang melihat siapa orang lain. Tapi jarang orang berani melihat siapa dirinya di hadapan Tuhan. Kalau saudara baca Matius pasal 7, coba tandai 2 raja-raja ini. Tuhan Yesus. Coba lihat. Ada istri-istri yang tanpa sadar itu dipengaruhi spirit ini. Pengaruhi roh. Lihat kurangnya suaminya terus. Welek terus. Suamiku kok tambah lama tambah gemuk ya. Hitam lagi. Berkumis lagi. Lihat rambutnya tambah botak. Yang luar biasa hidup lagi saudara-saudara. Coba itu cara pandangnya negatif. Coba kalau cara pandangnya positif. Puji Tuhan ya. Aku sukses memelihara suamiku. Dulu kurus sekarang gemuk. Amin. Lihat suamiku kan luar biasa. Dia kerja keras, kepanasan, kehujanan. Sampai hitam. Gitu saudara. Amin. 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 Iya ya suamiku baik. Saking dia kerja terus. Setia terus. Sampai lupa potong kumisnya. Gitu saudara. Iya ya dia banyak pikir. Sampai botak katanya saudara-saudara. Saudara tahu? Orang kalau botak depan itu banyak pikir.
Orang kalau botak belakang itu pinter, saudara-saudara. Kalau botak dari depan sampai belakang dia pikir dia pinter, saudara. Tidak pernah pinter dia, saudara. Kalau mau ketawa, ketawalah sekarang, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Coba kita lihat sama-sama. Matius pasal 7, ayat pertama. Saya percaya doa ini seperti doa saya. Doa Elisa atas kita semua. Biarlah Tuhan membukakan mata rohani kita. Tuhan membukakan supaya kita bisa melihat siapa diri kita. Dan kita bisa evaluasi diri. Kita bisa membenahi diri. Dan kita mengalami lompatan-lompatan mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Matius 7 ayat pertama. Coba lihat. Jangan kamu menghakimi. Supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang untuk menghakimi. Kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa kamu melihat selembar di depan mata saudaramu? Sedangkan balok di depan matamu sendiri tidak engkau lihat. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selembar itu dari matamu. Padahal ada balok di depan matamu. Ayat 5 kita baca sama-sama. 2, 3. Hai orang munafik. Keluarkan dahulu balok dari matamu. Maka engkau melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selembar itu dari mata saudaramu. Ini cara kerja iblis. Ini cara kerja setan. Setan memutarbalikkan kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Kelemahan kita sendiri. Balok-balok yang menghalangi pertumbuhan iman. Balok-balok yang menghalangi kesuksesan dalam hidup kita. Iblis seringkali menyuruh kita melihat selumbar di depan mata orang lain. Dan kita mulai menghakimi orang lain. Kita mulai mengkritik orang lain. Emang jadi pendeta ini sasaran yang empuk. Karena pendeta tidak bisa membalas, saudara-saudara ya. Pendeta kurus katanya kurang berkat. Pendeta gemuk katanya makan perpuluhan, saudara-saudara. Padahal saya makan nasi, gak pernah makan perpuluhan, saudara. Maaf ya saudara-saudara. Maaf. Gereja ini gereja yang accountable, saudara. Semua yang saudara persembahkan kepada Tuhan, itu bukan kami yang mengelolanya. Ada bagian keuangan yang mengelolanya. Jadi saudara memberikan persembahan itu, sampai penghitungannya selesai dimasukkan ke bank, itu kami tidak ikut pegang. Ada bagian keuangan yang memegangnya. Lantas rupiah demi rupiah itu ada pertanggungjawabannya. Ada laporannya. Ada pengeluaran itu harus ada bondnya, ada resipnya, ada penanggung jawabnya. Saya tahu saudara-saudara kenapa gereja ini diberkati Tuhan. Karena Tuhan tahu kita mau ambil keputusan, kita mau setia dari perkara kecil. Kalau mamon itu bukan jadi Tuhan tapi jadi hamba, kita akan melakukan perkara besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Jadi pendeta pakai dasi besar, katanya untuk lapeliler, saudara ya. Pendeta kalau dasinya kecil kayak ABG, saudara. Makanya saya mau kecil yang besar, pokoknya beli, saudara ya. Saudara, coba lihat, saudara. Mari kita mau belajar yang pertama, mata rohani kita dibukakan Tuhan. Mulai hari ini cara pandang kita harus melihat siapa diri kita. Coba lihat seorang yang berani ambil keputusan. Bukan lihat lemah orang lain. Bukan lihat selumbar di depan mata orang lain. Tapi dia berani melihat dirinya di hadapan Tuhan. Mata rohani dibukakan. Dia akhirnya melihat kemuliaan Tuhan. Dan berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Kita buka Yesaya pasal 6. Yesaya pasal 6. Ayat pertama. Saya punya prinsip begini. Gak pusing orang lain buat. Yang penting saya sama Tuhan. Dan saya jadi berkat buat orang lain. Yang percaya katakan amin. Coba gak percaya. Kalau saudara tanya pendapat orang macam-macam. Iya kan? Rambut panjang katanya gondrong. Rambut sedikit katanya tidak ada pertumbuhan. Saudara-saudara. Macam-macam. Pendapat orang banyak. Ya kan? Pakai jas juga begitu. Warna hitam katanya kedukaan. Warna putih pesta, saudara-saudara. Makanya saya pakai agak hijau, saudara-saudara. Wahyu Yesaya pasal 6, saudara. Yesaya pasal 6 ayat pertama.
Saya ajak saudara perhatikan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi. Dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka. 2 sayap dipakai untuk melihat menutup kaki mereka. 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Siapa dia? Yesaya. Ayat 4. Maka bergoyanglah alas ambang pintu sebabkan suara orang itu. Yang berseru itu dan rumah itu pun penuh dengan asap. 5. Lalu kataku, luar biasa. Dia udah lihat kemuliaan Tuhan. Tuhan bukakan yang pertama. Dia berani lihat siapa dirinya di hadapan Tuhan. Celakalah aku. Aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Nah, aku tinggal di tengah bangsa-bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Hal yang pertama, kalau engkau melihat kemuliaan Tuhan, saudara ambil keputusan. Jangan lihat engkau lebih baik dari orang lain. Tapi beranilah engkau ambil keputusan. Mata kita terbuka untuk melihat diri kita sendiri. Seperti Yesaya. Kalau sudah baca pasal-pasal 7, 8 seterusnya. Setelah dia melihat kemuliaan Allah, mengaku celakalah aku. Aku orang yang najis bibir. Bangsa yang najis bibir. Yesaya menyadari dia orang berdosa. Dan dia berani berkeputusan, saya harus minta ampun kepada Tuhan. Begitu dia menyadari, mengevaluasi dirinya. Dan dia membenarkan dirinya di hadapan oleh Tuhan yang membenarkan dia. Yesaya diangkat Tuhan. Yesaya dipakai Tuhan luar biasa. Saya berdoa, kita semua hari ini ambil keputusan di hadapan tubuh dan darah Tuhan. Selesaikan keputusan ini. Mari kita belajar membenahi diri kita di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Jangan gampang mengkoreksi orang lain. Mari kita mau pakai hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa, dahsyat, ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tepuk tangan lebih meriah lagi. Haleluya. Saudara-saudara, saya mau bersaksi buat saudara. Tuhan itu luar biasa. Saya percaya Tuhan luar biasa. Amin. Saudara, tahukah saudara, sejak kita mengudara tanggal 27 Juli 2004, Radio Sangkakala Borneo berdiri di samping kita ini. Sejujurnya saudara, kami tidak punya pengalaman. Tapi karena visi Tuhan datang, rencana Tuhan datang, dan saya tahu itu kehendak Tuhan. Saya tidak lagi cari siapa yang salah atau apa, karena terus terang, dulu asalnya mungkin jemaat pengurus yang lama tahu, kita ini bisa bangun radio ini karena ada satu sahabat saya. Dia pengusaha, dia juga pengkhotbah, pernah saya undang ke sini. Terus dia dapat dari Tuhan, kita masih punya radio. Wah, itu konfirmasi buat saya. Karena sekian tahun yang lalu ada hamba Tuhan yang menubuatkan, Alan Rus dari Skotlandia, bahwa kita akan dipakai dalam pelayanan radio, pelayanan televisi, membuat buku dan lain sebagainya. Tahukah saudara, waktu dapat itu tidak langsung datang, ada proses, ada pembentukan Tuhan. Tuhan kirim hamba Tuhan ini dan mulai bicara itu. Di mimbar dia ngomong begini, Tuhan perintahkan saya disuruh menabur 1 miliar. Waduh, saya langsung naik. 1 miliar banyak juga ya saudara-saudara ya. Jujur saudara-saudara, saya mulai menukar rencana Tuhan dengan mengandalkan manusia. Saya pikir apa yang dikatakan di mimbar itu benar. Ternyata janji-janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi, saudara-saudara. Saudara, apa yang terjadi? Pus, nggak ada beritanya. Kita udah proses mulai, saudara. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan mau didik kita. Jangan cari siapa yang salah. Tapi Tuhan mau kita introspeksi diri. Dan kita bisa maju. Yang percaya katakan amin. Yang suka katakan amin. Kalau saya langsung, itu kan janji dia nggak jadi memenuhi. Udah stop, nggak usah radio lagi. Maka betapa banyak jiwa ini tidak dimenangkan. Coba tanya Pak Denny sekretaris saya.
Kita beberapa minggu yang lalu ya Den ya, seminggu lebih yang lalu, kita ada urusan di Kerana Rasul dengan salah satu dinas di sini. Luar biasa saudara-saudara, sampai akhirnya kita ketemu kepala dinasnya. Bukan orang Kristen. Depannya ada Hanya. Dia ngomong begini kepada kami, Pak, kami mau belajar dari radio kalian. Karena radio ini saya dengarkan terus. Kalau saya ke Samarinda di kilo 40 sekian saya dengarkan. Paling bersih, paling bagus. Saya percaya saudara-saudara, Tuhan itu punya rencana dan rencana tidak pernah gagal. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan Yesus. Tahukah saudara, kalau saya pada posisi itu, saya melihat masalah itu dan saya stop, maka rencana Tuhan yang jauh lebih besar tidak terlaksana. Berapa banyak dalam hidup kita mengalami yang namanya kekecewaan, mengalami hal-hal yang di luar rencana kita. Orang berjanji ingkar janji. Jangan salahkan orang. Belajar introspeksi diri. Mungkin di balik itu supaya kita tidak mengandalkan manusia. Yang percaya katakan amin. Saya istilahnya begini, bahasa saya dulu, kita ini nggak punya pengalaman dijongkrokno. Tahu dijongkrokno? Didorong. Tapi dari ketidaktahuan. Dan saya introspeksi diri dan saya ngomong, Tuhan saya mau dipakai Tuhan. Saya ketemu dia kembali beberapa kali dan saya ngomong terima kasih, nggak apa-apa. Mungkin Anda belum tergerak untuk itu, nggak masalah. Saya berkati Anda. Tapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Saya akan maju terus bersama dengan Tuhan. Saya yang minta maaf. Saya yang minta ampun sama dia. Saudara tahu, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu ajaib. Yang percaya katakan amin. Saudara tahu, tower ini bisa berdiri. Itu pun gak ada yang ngatur. Cuma ya maaf saudara-saudara, tiba-tiba udah pesen, bayar uang muka, dikirim. Terus waktu itu staf semua, Pak, towernya dipasang di mana? Saudara tahu, kita ini dekat airport loh. Ini kalau sembarangan pasang tower, itu helikopter bisa nyangkut saudara-saudara. Pesawat bisa nyangkut loh. Nggak gampang, nggak sembarangan. Saya doa saudara. Saya introspeksi diri. Saya dapat penglihatan Tuhan. Di ujung genset kamu harus bangun begini-begini fondasinya. Saudara tahu, kami bangun. Dari mana? Sini pokoknya bangun sini. Wah, bangun pokoknya. Dinaikkan saudara-saudara. Asalnya tanpa izin. Tapi izinnya dari surga. Gak ada yang amin. Ini izinnya Tuhan Allah saudara-saudara. Lu gak ada yang amin. Tapi jangan ditiru ya. Ini memang gak tahu, jadi jangan ditiru. Nanti jangan begini, oh ada tanah kosong, saya beli tanah, tidak pakai EMB, bangun. Ditanyain sama Satpol PP semua, datengin, lu kok dibangun? Itu Tuhan Allah kasih izin saudara-saudara. Nanti Satpol PP ngomong, Tuhan Allah suruh saya bongkar katanya saudara. Baru tahu saudara. Nah, ini jangan ditiru. Tapi itu kenyataan. Waktu mulai naik, saya mulai, dekat airport mesti pakai izin. Tahukah saudara? Di tengah ketidakbisaan kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Tuhan bukakan. Saya mulai hubungi Angkasa Pura. Saya hubungi lapangan terbang untuk cari izin ini. Di sub semua nggak ada izinnya. Terus satu mereka ngomong, ini daerahnya Angkatan Udara. Airport itu juga di bawah pembinaan AU, Angkatan Udara Balikpapan. Jadi Bapak mesti minta izin Komandan Angkatan Udara. Saya tanya namanya siapa? Belakangnya ada Nasutionnya. Saya tahu kalau orang Sumatera Utara ada Nasutionnya, itu bukan orang Kristen. Satunya lagi, yang satu itu. Saya tahu apa yang terjadi? Saya doa. Sekali lagi Tuhan membukakan jalan. Hampir jam 10 malam. Tuhan ngomong, Samuel, iya Tuhan. Hambaku pergi ke bapak itu. Jadi pengerja kita itu kapten pesawat. Dia kepala Pelita Airways waktu itu. Pergi ke sana ngomong masalahmu ini. Beritahukan. Ya, itu minggu malam. Kami habis pulang kebaktian datang ke sana. Saya datang ke sana. Saya ngomong, Pak ada masalah ini. Orang itu ketawa dan ngomong begini, Pak
Pak kok tahu ya? Itu kepala dan lanut angkatan udara. Itu memang pangkatnya letkol. Saya ini pangkatnya kapten. Kalau di kepangkatan dia lebih tinggi, saya lebih rendah. Tapi di suku Batak saya lebih tinggi. Biar jenderal kalau di suku Batak itu kalau lebih rendah dia disuruh cuci piring, dia cuci piring katanya. Maksudnya memerintahkan sersan. Oh gitu. Terus saya mau tenang Pak, besok kita ke sana. Pagi-pagi dia telepon, bukan kami menghadap, dia nunggu di depan. Saudara tahu, izin ini tower bisa keluar. Itu dalam waktu cuma tidak sampai 2,5 jam. Tidak keluar biaya apapun. Dan yang luar biasa, waktu dia suruh stafnya survei, titik koordinatnya ini. Saudara tahu, hanya di titik ini, geser 1 meter aja, mundur 1 meter, geser 1 meter, itu tidak bisa keluar izinnya. Karena di titik itu saja, yang free, tidak mengganggu penerbangan. Zona hijau, bukan zona merah atau zona kuning. Saya percaya Tuhan itu memang Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara mengalami masalah, saudara tidak komplain orang lain, tidak menyalahkan orang lain. Saudara mengintrospeksi diri. Engkau melihat lompatan-lompatan mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yes, saya lakukan itu. Kalau ada di rumah tangga, suami istri salah pengertian, konflik. Biasalah rumah tangga itu ada konfliknya. Ada yang ngomong begini sama saya, pendeta, Pak Samuel, Pak Gembala, kok saya ini sama suami itu cekcok terus sih? Kapan gak cekcok? Terus dia nyeletuk, saya cuma senyum. Mungkin orang bisu ya Pak gak cekcok. Siapa bilang orang bisu gak cekcok? Saya pernah punya pengalaman saudara. Waktu kami pergi ke Israel, transit ke Bangkok. Sorenya kita jalan di Bangkok. Orang kerumunan saudara-saudara. Ada suami istri lagi berkelahi. Ternyata dua-duanya bisu. Ternyata orang bisu kalau berkelahi lebih gawat dari orang yang tidak bisu. Gitu saudara. Kupingnya digigit saudara-saudara. Di satu pinggir jalan itu ribut gara-gara itu saudara. Bukan rumah tangga itu ada yang namanya konflik. Ada yang namanya masa penyesuaian. Tapi jangan pandang itu sebagai masalah. Justru itu adalah proses untuk kita. Apa yang diperlukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hanya maut yang bisa memisahkan dia. Bagi Tuhan selalu ada solusi. Bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Bagi Tuhan selalu ada cara yang terbaik dari Tuhan. Saya yang punya prinsip begini. Dalam hidup ini, mengalah itu indah. Semua katakan bersama dengan saya, mengalah itu indah. 1, 2, 3, mengalah itu indah. Semua katakan dengan saya, mengalah itu indah. 1, 2, 3, mengalah itu indah. Mengalah, enaknya Pak, mengalah diinjek-injek Pak. Suamiku kalau mengalah Pak, dikasih hati, makan jantung. Jantung usus 11, 12, usus 12, usus besar, usus buntu pun dimakan. Enggak apa-apa. Nanti dia lama-lama dia yang bertobat. Enggak ada yang amin. Orang mengalah itu tidak pernah kalah. Yesus ajar kepada orang yang mencaci maki dia, kepada orang yang menyalibkan dia. Yesus masih berkata, Bapa ampuni mereka. Mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Kekuatan kita bukan dengan apa yang kita lihat. Kekuatan kita di balik semua itu melihat kemuliaan Tuhan, melihat keajaiban Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus Kristus. Kadang-kadang kalau kita melihat masalah yang kita hadapi, kayaknya hidup kita itu paling punya masalah. Saya mau kasih sebuah tayangan buat saudara. About God a problem. Kalau saudara punya masalah, coba lihat tayangan ini. Lihat tayangan ini. Tolong multimedia bisa dikeluarkan. Poin. Ya. Next. Coba kalau engkau mempunyai masalah,
Kalau kita punya masalah, coba lihat. Lihat gambar pertama ini. Kadang-kadang kita nggak senang ke sekolah, ada tulisannya. Do you don't like school? Engkau nggak suka sekolah. Punya komputer, punya buku, itu kurang terang. Tapi coba kita lihat di sebelah gambar itu. Ada orang-orang di Afrika. Ada anak-anak di Afrika. Nulis, membaca aja nggak bisa. Dia harus belajar berhitung, menulis dengan jarinya di tanah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai angka 10 dan 12. Coba lihat tayangan yang kedua. Kadang-kadang kita nggak suka, do not like fruit and vegetable. Kamu nggak suka makan buah dan sayur-sayuran. Coba lihat di sebelah ini. Orang di Afrika antri untuk dapatkan makanan. Saya percaya kita masih jauh lebih baik keadaan kita dari mereka. Amin. Amin. Jangan lihat hidupmu tidak beruntung. Jangan lihat punya cara pandang, sudut pandang yang salah. Belajarlah melihat dengan benar bahwa kita bersyukur hidup kita jauh lebih baik. Ada orang yang jauh lebih susah dari kita, punya jaya juang hidup yang luar biasa. Harusnya kita punya jaya juang lebih bersyukur dan punya jaya juang yang lebih tangguh lagi. Next gambar berikutnya. Ini gambar anak kegemukan. Di televisi itu jelas. Mereka nggak bisa, kita berlomba-lomba belajar diet. Saya belajar diet juga, mempertahankan masih 2 digit. Tidak mau 3 digit, saudara-saudara. Beberapa bulan yang lalu saya tidak makan nasi 3 bulan. Tapi kalau malam itu perut bunyi, kelucuk. Akhirnya saya ngomongin, sudahlah Pak, makan nasi saja. Papa itu kalau agak kurus memang ganteng. Tapi jauh lebih tampan kalau sedang-sedang saja. Akhirnya aku makan nasi, melembung lagi, saudara. Sebelah kanan, saudara. Karena di Afrika kelaparan. Di jarinya saja, di lengannya saja. Tidak lebih dari 5 senti. Kecil sekali. Next. Kadang-kadang ini ada tulisannya sebetulnya. Mereka anak-anak itu marah dengan orang tuanya karena orang tua coba melindungi. Coba lihat gambar ini. Mereka tidak punya orang tua lagi. Anak di Afrika ini kurus kering, tinggal kulit sama tulang. Kakaknya yang menggendong. Next. Kadang-kadang kita punya mainan, game lain sebagainya. PS1 mau beli PS2. Karena anak sekarang PS2, PS3. PS3 bapak ibunya di PS. Saudara. Akhirnya sudah tahu anak di Afrika. Coba lihat gambar ini. Anak ini telanjang bulat. Dia tidak bisa main apa-apa. Mainannya tengkorak tulang belulang orang yang mati kelaparan. Main tengkorak belulang manusia. Karena dia tidak punya mainan lain. Saudara semua yang punya masalah di sini, hidupmu jauh lebih beruntung dari orang-orang itu. Seharusnya kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik dalam hidup saya. Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti memberi jalan keluar dalam hidup saya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus. Next. Gambar berikut. Ini gambar sepatu Nike. Itu tulisannya begini. Kamu kadang-kadang punya sepatu Adidas, pingin punya sepatu Nike. Coba lihat orang di Afrika. Sandalnya. Ini mungkin tahun 2011 trendy, saudara-saudara. Model 2011. Bekas air mineral. Dipenyet. Dipenyet itu apa? Di apa? Digenjet. Ya, genjet, penyet, menyet.
dikasih tali, jadi sandal. Ini ide bagus, mengurangi buangan botol bekas, saudara-saudara. Saya percaya saudara tidak pernah punya masalah seperti itu. Next, gambar berikutnya. Kadang-kadang kita disuruh tidur jam 8 malam. Kita protes. Anak-anak disuruh tidur jam 8 malam protes. Tapi lihat ada orang mati di pinggir jalan ini. Di Afrika. Dia mati kedinginan, kepanasan dan kelaparan. Dan tidak pernah bangun lagi. Karena mereka kelaparan. Sepatutnya kita berkata, Tuhan baik dalam hidup saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya percaya engkau pasti melihat kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang kedua, yang terakhir. Marilah mata kita melihat. Untuk kita melihat rencana Tuhan yang besar di depan dalam hidup kita. Kalau engkau berpikir engkau punya banyak masalah, next. Lihatlah sekelilingmu. Ternyata engkau akan berterima kasih. Look around and be thankful for what you be a good. Ternyata keadaanmu jauh lebih baik. Amin. Amin. Siapa percaya bahwa Tuhan baik dalam hidup kita? Mari hari ini. Terima kasih bisa kembali. Multimedia cukup. Mari kita belajar sekarang. Untuk melihat rencana-rencana Tuhan yang besar. Dan saya berdoa lewat perjamuan kudus ini. Mata rohani, mata jasmani kita. Akan melihat kedahsyatan Tuhan kita. Amin. Kita boleh berdiri bersama-sama. Saya undang imam musik, imam pujian. Siapa percaya bahwa Tuhan baik? Dan siapa mau berkata, Tuhan ampuni saya. Ubahkan saya Tuhan dengan cara pandang saya. Melihat masalah-masalah yang saya hadapi. Ampuni saya yang gampang melihat kesalahan, kelemahan orang lain. Padahal saya banyak kurangnya. Saya banyak salahnya. Saya mau lihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kasih Yesus, Yesus. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan Yes. Yang di balkon, yang di bawah balkon, katakan Yesus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you. Thank you Jesus. Jesus. Angkat tanganmu, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name, Jesus. Thank you, Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today.
Angkat tanganmu dua-duanya. Tutup matamu, katakan Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Jemaah saja angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan Yesus, Yesus. Buat hidupku sekarang, ku mohon memuji-Mu selamanya. Yesus, setiap kita mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus, saya undang semua para pelayan Tuhan yang melayani perjamuan kudus untuk maju ke depan. Yesus, haleluya Tuhan, kita ada sampai saat hari ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, buat kebenaran yang memerdekakan setiap kami Bapa. Bapa, sebentar kami mau bersekutu dengan melalui perjamuan kudus. Setiap kami jemaat-Mu Kau layakkan Bapa. Biar perjamuan kudus ini Bapa boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, boleh memulihkan hidup kami, bahkan menyembuhkan kami yang sakit Bapa. Kami percaya Bapa, karena kasih-Mu kami boleh ada sampai saat hari ini. Terima kasih. Setiap kita yang siap menerima perjamuan kudus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk lagi. Hanya anugerah-Mu dari hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Katakan ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada. Siapa yang percaya bahwa saudara ada di tempat ini karena kasih-Nya? Tuhan Yesus, ku terima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, Terima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih
hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Siapa yang mengucap syukur pada Tuhan? Mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Katakan thank you Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace It's only by your grace that I could live today. that I could live today. Forever I will praise your name. Once again, sing thank you Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Thank you Jesus. thank you, Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Angkat suaramu. Jesus. Jesus. Thank you Jesus. Jemaat Tuhan, angkatlah suaramu. Forever I will praise your name. It's only by your grace. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your. Katakan sekali lagi. It's only by your grace. Forever I will praise your name. Haleluya. Angkat roti melebihi kepalamu. Kita ada sampai saat hari ini karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Bagaimana keadaanmu hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus begitu mengasihi saudara dan saya. Dia sudah melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yaitu dia harus menyerahkan hidupnya untuk menebus saudara dan saya. Tinggal bagaimana saudara dan saya membalas cinta kasih-Nya. Dengan mengucap syukur. Dengan setia kepadanya. Dengan mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Firman-Nya berkata, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Adakah saudara percaya bahwa roti di tanganmu adalah tubuh Kristus yang dipecahkan bagi saudara dan saya? Mari makan dengan percaya dalam nama Yesus. Kita percaya darah yang ditumpahkan dalam bagi setiap kita untuk pengampunan dosa.
Setiap darah yang tercurah menyebut sama saudara dan saya untuk mengampuni segala dosa kita. Setiap bilur-bilur yang ada di luka Yesus menyembuhkan semua sakit penyakitmu. Bahkan sampai di atas kayu salib pun, perkataan Yesus yang terakhir, tetelestai, sudah selesai. Saudara dan saya sudah lunas dibayar. Dan salibnya begitu mulia, begitu mulia. Terima kasih. Sama-sama katakan salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Siapa yang percaya salibnya beramat mulia, angkat lebih tinggi cawanmu. Katakan salibnya. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Adakah saudara percaya bahwa anggur di tanganmu adalah darah yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Taruh cawan di kursimu, setiap kita mengucap syukur. Kalau saudara tidak bisa berbahasa roh, katakan Yesus baik. Katakan Mazmur kepada Tuhan, Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan Yesus baik. Yesus baik.